Halo semua, jumpa lagi di channel Baca Horor, channel yang membahas cerita-cerita horor, mistis, dan menegangkan. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu, dari daerah mana aja kalian baca cerita ini? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Marni dengan pesugihan Gondomayit. Pesugihan Gondomayit membuat Marni berhasil menjadi orang kaya. Karena keserakahan dan sakit hatinya terhadap mertuanya, dia pun rela menumbalkan satu persatu keluarganya demi kekayaan. Bagi yang belum tahu cerita sebelumnya, silakan klik video pojok kanan atas, biar bisa nyambung dengan alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba perasaan Marni tidak tenang. Perasaannya mulai ragu untuk melanjutkan pesugihan ini. Namun, wajah mertuanya, adik-adik iparnya, ketika menghina dirinya seolah muncul di pelupuk matanya. Marni kembali memantapkan hatinya. Dia ingin setelah pulang dari sini hidupnya akan berubah. Mbah Sastro menyalakan 2 obor di dalam gua dan mematikan lampu minyak yang dibawa. Terlihat di hadapan Marni gundukan tanah seperti makam dan di sampingnya ada sebuah keranda kosong. "Kemarilah, Duk." Marni mendekat ke arah Nini. "Bersimpuhlah di depan makam ini, Duk." Marni menurut setiap kata yang keluar dari mulut kaki dan Nini. Marni bersimpuh di hadapan makam itu tanpa tahu apa yang harus dia perbuat. "Nih, cepat kamu siapkan semuanya." "Ya, Ki." Nini langsung mengeluarkan bungkusan pada plastik hitam yang dia bawa. Bungkusan itu berisi berbagai macam bunga, kain berwarna putih, dan ada satu cairan merah kental yang ternyata darah yang dituangkan pada batok kelapa. "Duk, sini." Marni mendekat ke arah Nini yang berdiri di samping keranda. Nini membuka tutup keranda dan menggelar kain putih yang ternyata adalah kain mori lengkap dengan talinya. Jantung Marni mulai berdetak lebih kencang. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Bahkan wajahnya langsung memucat. "Tidurlah di sini, Nduk." Tidur, Nik." "Iya, Nduk, tidurlah. Tidak usah takut. Kamu ingin keinginanmu tercapai, kan?" "Ya, Nik." Marni hanya bisa pasrah. Makanya menurut saja sama Nini. Dengan perasaan yang tidak menentu, Marni tiduran di keranda yang sudah digelar kain mori. Setelah Marni tiduran, Nini segera menutup tubuh Marni dengan kain mori itu dan mengikatnya seperti pocong. Setelah ikatan pocongnya sudah sempurna, keranda itu ditutup kembali oleh Nini dan Kaki Sarna. Ritualnya akan Aki mulai, Nduk. Ki Sarna mulai merapalkan sebuah mantra yang cukup panjang. Tiba-tiba gua yang semula tenang seperti mengalami gempa bumi. Marni sampai ketakutan. Hus, Nini menyuruh Marni untuk diam. Akhirnya Marni diam dan tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Angin yang semula tenang mulai bertiup kencang, menggoyang-goyangkan api pada obor, membuat cahayanya meliuk-liuk. Ki Sarna mengambil bunga 7 rupa dan menaburkannya ke Marni. Marni tak ubahnya seperti orang yang sudah mati. "Duk, hari ini aku lihat kamu dengan Ki Nogosostro dengan tumbal pertamamu." "Sebutkan orang yang akan kamu tumbalkan, Duk." Suara Nini pelan. "Sumarto, Ni, adik iparku." Dengan persembahan tumbal pertama bernama Sumarto yang merupakan adik ipar dari Marni. "Aku ikat engkau, Marni, dengan Ki Nogosostro." Tanah yang tadinya sudah tenang tiba-tiba kembali berguncang. Dari luar gua terdengar suara burung hantu saling bersautan. Terdengar suara petir yang sangat keras memekakkan telinga. Marni kembali ketakutan, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Hanya sekian detik guncangan itu mulai berhenti, bahkan petir pun sudah tidak terdengar lagi. Hanya menyisakan suara-suara burung malam yang membuat merinding. Ki Sarna dan Nini kembali membuka tutup keranda. "Duk, minumlah ini." Ki Sarna menyodorkan darah yang ada di batok kelapa. Diminum, Ki." Perut Marni seketika langsung bergejolak.
Iya, Nduk, minumlah sebagai tanda kamu sudah terikat dengan Ki Nogosastro. Nini membantu Marni meminum darah yang ada pada batok kelapa. Dengan susah payah Marni meminum darah itu secara perlahan. Setiap teguk perut Marni bergejolak ingin memuntahkan kembali darah itu. Habiskan, Duk. Kamu ingin jadi orang kaya, Tondo. Ucapan Nini langsung membuat Marni mengesampingkan rasa jijik dan mualnya. Marni langsung meneguk darah itu dengan cepat hingga habis tak tersisa. Ritualnya sudah selesai, Duk. Marni tersenyum senang. Setiap satu suro, kamu harus kembali melakukan ritual seperti ini, Duk, sambil memberikan tumbal berikutnya. Iya, Ki. Dan setiap malam Jumat Kliwon, kamu lakukan ritual sendiri di rumah dengan bunga 7 rupa. Sering-seringlah berilah makan kepada tetanggamu, paling bagus yang masih kecil, agar hawa kehidupan anak itu bisa menjadi penguat pesugihanmu, Duk. Baik, Ki. Oh ya, Ki, apakah Sumarto akan langsung mati, Ki? Tidak, Duk. Tumbalmu akan mengalami sakit-sakitan yang berkepanjangan hingga malam 1 suro. Marni tersenyum puas. Dia tidak sabar melihat adik iparnya yang sombong itu tidak berdaya. Ingat, Duk, kamu harus mencari tumbal selanjutnya. Kalau kamu tidak bisa membawa tumbal, maka kamulah yang akan jadi tumbal itu sendiri. Kamu mengerti? Saya mengerti, Ki. Nini membantu membuka kembali tali pocong yang mengikat tubuh Marni dan melepaskan kain mori yang membelit tubuhnya. Di bawah kain mori itu ada 1 lembar uang 100 ribuan. Ini ambillah buat modal usaha kamu, Nduk. Marni tertegun dengan selembar uang 100 ribu yang diberikan Ki Sarna padanya. Marni sebenarnya pengen protes karena yang dibayangannya adalah setumpuk uang. Tapi ini hanya selembar. Dia justru sekarang bingung usaha apa dengan modal 100 ribu rupiah. Dasar setan pelit, Marni membatin. Tiba-tiba Marni merasa seakan ada yang menampar wajahnya. Jangan berpikir buruk sama Ki Nogosastro, Nduk. Karena kalian sekarang udah menyatu. Ki Sarna memberi peringatan. Maafkan saya, Ki. Marni tidak menyangka kalau ucapannya yang hanya lewat batin bisa didengar Ki Nogosastro. Ayo, Nduk, sekarang kita pulang. Iya, Nik. Mereka kembali menyusuri jalan hutan jati menggunakan lampu minyak. Langkah Marni sekarang penuh kelegaan, tidak seperti ketika berangkat. Marni senyum-senyum sendiri, dia tidak sabar untuk segera pulang dan menjadi kaya raya. Sampai di rumah Ki Sarna, bapaknya dan Pak Deratno sedang tertidur pulas. Duduklah, Nduk. Aki akan jelaskan sesuatu padamu. Iya, Ki. Uang yang tadi kamu dapatkan itu disebut uang balet. Ketika kamu belanja, uang itu akan kembali padamu lagi. Gunakan untuk memulai usaha kecil. Terserah kamu mau jualan apa, agar orang tidak curiga dari mana asal kekayaan kamu nantinya. Setelah itu, simpan uang itu di laci tempat jualan kamu. Nanti uang itu di laci akan cepat penuh. Setelah itu, setiap malam Jumat, sediakan bunga 7 rupa di dalam gelas. Pagi harinya siramlah di depan tempat dagang kamu. Hanya seperti itu, Ki. Jangan lupa setiap malam 1 suro, kamu harus kembali ke sini menyerahkan tumbal selanjutnya. Baik, Ki, saya akan ingat. Tali ini ikatlah di tempat dagangan kamu, Nduk. Ki Sarna memberikan seutas tali pocong yang tadi dipakai buat ritual. Apa ada pantangannya, Ki? Tidak ada, Nduk. Terima kasih, Ki. Setelah pembicaraannya dengan Aki selesai, Marni langsung membangunkan bapaknya. Akhirnya mereka izin pulang. Gimana tadi, Mar? Semua lancar toh? Ceritanya nanti aja, Pak. Di perjalanan, Marni mulai memikirkan usaha apa yang akan dia jalankan. Pak, menurut Bapak, Marni harus buka usaha apa ya? Apa ya, Mar? Bapak juga bingung. Ketika melewati pasar, tiba-tiba ide Marni muncul begitu saja. Pak, berhenti dulu, Pak. Marni mau belanja buat dagangan. Marni segera masuk ke dalam pasar, dia membeli bahan untuk membuat soto. Benar yang dikatakan Ki Sarna. Setiap Marni habis belanja bahan, 7 langkah dia meninggalkan toko, uang itu kembali ke dompetnya. Dia mengulang beberapa toko, Marni sengaja membeli bahan soto tidak pada satu toko. Setelah dirasa cukup, dia langsung keluar dari pasar dengan menenteng banyak belanjaan. Mau jualan apa, Mar? Kok seperti bahan soto?
Daripada mak kerja di warung soto desa sebelah, mana majikannya galak dan pelit, mending kita jualan sendiri, Pak. Mau jualan di rumah kamu apa di rumah Bapak, Dok? Di rumah Bapak aja, kan halaman rumah Bapak luas. Nanti kalau udah sukses, Marni bangunkan warung yang besar. Walah, Bapak sudah nggak sabar, Mar. Mereka kembali melajukan motor pinjamannya menuju rumah. Sesampai di rumah, melihat Mak Sita sedang memasak nasi di atas tungku kayu. Mak, kalian itu dari mana toh? Selidik Mak Sita. Kami dari rumah Ratmi, Mak. Kan Ratmi habis melahirkan. Dulu, Ratmi mengunjungi Marni saat Marni melahirkan. Bohong Marni agar maknya tidak curiga. Oh, tak kira dari mana. Itu apa, Dok? Kok bahan soto? Kamu mau masak soto, Tan, Dok? Tapi kok banyak sekali. Mak, Marni mau jualan soto di rumah emak. Mak masakin kuahnya ya, Mak. Kamu yakin, Tomar? Mak Sita seakan tidak percaya dengan niat Marni. Yakin, Mak. Tolong buatkan kuahnya ya, Mak. Marni mau beresin depan rumah emak biar kelihatan rapi. Dibantu bapaknya, Marni mengeluarkan meja dan 2 kursi butut milik maknya. Marni mulai mengelap meja tersebut. Dengan semangat dia membersihkan halaman rumah Mak Sita. Sementara Mak Sita mulai membuat kuah dengan panci sedang. Nanti Marni mau bikin banner di pintu masuk, Pak. Tulisannya Soto Mak Sita. Iya, Bapak, terserah kamu saja. Yatno pun tak sabar ingin merasakan jadi orang kaya. Mar, kok mejanya dikeluarkan buat apa toh, Mar? Tetangganya penasaran. Saya mau jualan soto, Bu. Wah, bagus itu. Daripada Mak Sita kerja di orang, mending jualan sendiri. Iya, Bu, tapi masih kecil-kecilan. Gak apa-apa, nanti juga lama-lama gede. Apalagi masakan mak kamu itu enak. Buat larisin, aku pesen 2 ya. Walah, makasih loh, Bu. Saya tinggal pulang dulu ya, Mar. Nanti anteri ya kalau udah jadi. Iya, Bu, siap. Marni makin bersemangat. Dia langsung masuk ke dapur membantu maknya menyiapkan dagangannya. Habis ini mak mau berangkat kerja ya, Mar. Mulai sekarang, mak nggak boleh kerja lagi. Jualan kita belum tentu laku, Mar. Kalau mak nggak kerja, nanti biaya sekolah adikmu mak mau cari di mana? Sudah, Mak. Pokoknya hari ini mak nggak boleh kerja. Tapi, Mar, Mak Sita masih tampak ragu. Nggak ada tapi-tapian, Mak. Marni langsung mengeluarkan kompor gas 1 tungku bekas bantuan pemerintah dulu. Marni mulai membungkus soto pesanan Bu Dijah dengan semangat. Itu buat siapa, Mar? Tadi Bu Dijah pesen, katanya buat ngelarisin. Mau Marni anterin. Marni segera bergegas mengantarkan pesanannya. Marni pulang membawa uang 20.000 pertamanya dengan wajah berbinar. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai berdatangan dan membeli dagangan Marni. Bahkan beberapa ada yang langsung balik membeli lagi. Alhamdulillah ya, Mar, dagangan kita langsung habis. Iya, Mak, ayo kita hitung uangnya, Mak. Dengan wajah berbinar, Marni dan Mak Sita menghitung uang hasil dagangan mereka hari ini. Yatno hanya ikut melihat saja sambil makan soto yang memang sengaja disisakan. 1.300.000, Mak. Alhamdulillah, Mar, langsung balik modal. Tapi perasaan yang beli tidak sebanyak itu. Kok uangnya bisa sampai 1 juta lebih ya? Ya, Mak. Marni mengambil uang 300.000 dan diberikan kepada maknya. Buat apa toh, Mar? Untuk sementara, Marni hanya bisa ngasih segini dulu buat Mak. Soalnya uangnya masih butuh buat modal. Gak usah, Mar. Kamu pakai buat modal dulu aja. Gampang kalau udah berhasil. Kalau buat makan ibu, masih ada. Gak apa-apa, Mak. Gak baik nolak rezeki. Toh besok Marni bisa dapat uang lagi. Marni langsung pulang ya, Mak. Akhirnya Mak Sita menerima uang pemberian dari Marni dengan wajah bahagia. Hati-hati, Mar. Iya, Mak. Marni pulang dengan wajah bahagia sambil menenteng rantang berisi soto untuk suaminya Marno. Di tengah perjalanan, Marni bertemu Bu Siti. Mar, kamu dari mana? Dari rumah saudara, Bu. Habis muyi. Oh alah, pantes sepi. Memang ada apa, Bu? Berarti kamu nggak tahu berita tentang Sumarto, Mar. Enggak, Bu. Memang Sumarto kenapa, Bu? Rasa penasaran langsung menghinggapinya. Sumarto terperosok di embung. Hah? Kok bisa, Bu? Marni pura-pura kaget.
Iya Mar, katanya Sumarto ditemukan sudah pingsan di embung. Nah habis subuh baru ditemukan. Marni terdiam tanpa ekspresi, namun hatinya sangat senang mendengar berita ini. Mampus kamu Marto, itu balasan buat kesombonganmu. Marni hanya membatin. Kok malah diem aja Mar? Saya bingung harus komentar bagaimana Bu. Tahu sendiri keluarga mertua saya seperti apa. Salah ngomong sedikit bisa panjang urusannya Bu. Ya juga ya, yang penting kamu sabar ya Mar. Kalau itu mah sudah pasti Bu, malah sabarnya saya. Kalau dikiloin bisa kali dijual. Kamu bisa aja Mar. Oh ya Bu Siti, ini ada soto, sengaja saya bawakan buat Ibu. Coba dicicipi, barangkali ada yang kurang, tolong dikasih tahu ya. Sama ini Bu, saya nggak jadi pinjam uang. Marni mengembalikan uang yang dipinjamnya kemarin untuk bekal pergi ke rumah Kisarna. Kok nggak jadi? Ya sudah, saya terima ya. Memang ada acara apa Mar kok bagi-bagi soto? Saya jualan soto kecil-kecilan Bu di rumah emak. Ini sengaja saya bawakan satu rantang buat Bu Siti. Hitung-hitung buat taster. Walah, kok malah repot-repot. Tapi makasih ya Mar. Iya Bu, ayo saya bawakan ke rumah Ibu, soalnya masih panas. Marni ke rumah Bu Siti yang hanya berjarak satu rumah dengannya. Setelah memberikan soto pada Bu Siti, Marni segera pulang. Di depan rumah ibu mertuanya, tampak orang berkerumunan, termasuk suaminya. Beberapa orang dari puskesmas juga terlihat ada di sana. Melihat Marni sudah pulang, Marno langsung menyusul Marni. Sudah makan belum, Mas? Belum, Mar. Dari pagi sibuk ngurusi Marto. Kamu masih mau ngurusin adik kamu yang sudah kurang ajar itu, Mas? Kalau Mas nggak di rumah emak, yang ada orang bakal nilai Mas nggak baik, Mar. Iya juga sih. Gimana, Mar, semalam? Beres? Beres, Mas. Dan semua berjalan lancar. Marno tersenyum senang. Kamu bawa apa itu, Mar? Baunya harum banget. Soto, Mas. Mulai hari ini kita jualan soto di rumah emak. Agar tidak ada yang curiga kalau kita tiba-tiba kaya, Mas. Harus seperti itu ya, Mar? Kata Kisarna, iya, Mas. Kita harus punya usaha biar orang tidak ada yang curiga. Lagian usaha itu dijadikan pintu buat jalannya uang, Mas. Mas sudah gak sabar, Mar. Pengen jadi orang kaya. Marni hanya tersenyum melihat suaminya. Sarapan dulu ini, Mas. Mumpung masih panas. Marni duduk di kursi yang berhadapan dengan Marno. Saat Marno sedang asik makan, tiba-tiba dia menghentikan sendok makannya. Mar, tatapan Marno serius menatap Marni. Ada apa, Mas? Apa Sumarto yang kamu... Marno menghentikan ucapannya. Iya, Mas. Sumarto yang aku tumbalkan buat pesugihan kita. Seketika mulut Sumarno langsung tercengang. Dia tidak menyangka kalau Marni justru menumbalkan adiknya. Walaupun dia kesal dengan adiknya, tapi dia juga tidak tega menjadikan adiknya tumbal. Kamu sudah gila, Mar. Kenapa harus Marto? Lalu siapa, Mas? Apa harus Marjo, Marni, Marti, atau orang tua kamu? Marno semakin tercengang dengan ucapan Marni yang terdengar tanpa beban. Kenapa harus keluargaku, Mar? Lalu maksud Mas Marno keluargaku gitu yang harus jadi tumbal? Ya nggak seperti itu, Mar. Tapi apa nggak ada yang lain? Nggak ada, Mas. Tumbal harus dari keluarga terdekat dulu. Nggak mungkin kan aku jadikan Nopi tumbal kita? Tapi Mar, Marto itu adikku. Suara Marno meninggi untuk pertama kalinya. Terus Mas nggak terima gitu? Suara Marni pun ikut meninggi. Marno langsung bangkit dan pergi begitu saja meninggalkan rumah. Marni pun ikut kesal dengan sifat Marno. Marno memilih pergi ke sawah untuk menenangkan diri. Ada rasa kecewa terhadap istrinya. Namun dia pun tidak bisa menyalahkan istrinya 100% karena Marno pun sudah setuju mengikuti pesugihan ini. No, tak kira siapa duduk di situ sendirian. Ngapain ngelamun sendirian di sini? Mikirin adikmu ya? Iya, Pak Supar. Pak Supar ikut duduk di gubuk bersama Marno. Aku kok ngerasa jatuhnya adikmu kayak gak wajar ya, No? Gak wajar gimana, Pak? Marno pura-pura bingung. Padahal dia tahu kalau jatuhnya Marto karena memang dia sudah menjadi tumbal. Masa cuma terperosok sedikit, si Marto sampai pingsan, terus sekarang badannya panas dingin.
Dan yang aneh, mukanya langsung pucat kayak kehilangan banyak darah, Mar. Iya, Pak. Mending bawa ke orang pintar saja, no. Takutnya ada yang ngerjain Marto. Marno mulai khawatir kalau sampai Marto dibawa orang pintar. Pasti Marni bakalan kena. Coba saya bicarakan sama ibu sama bapak dulu ya Pak Supar. Kalau begitu saya langsung pamit ya Pak. Marno secepatnya melangkah pulang. Dia berjalan tergesa-gesa, hampir setengah berlari. Sekarang yang dikhawatirkan Marno bukan lagi Sumarto, melainkan Marni. Marni harus waspada ini. Marto terus melangkah cepat menuju rumahnya. Mar, ada apa Mas? Marno langsung menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Ada apa sih Mas? Kok mukanya tegang begitu? Kamu harus hati-hati Mar. Banyak yang curiga kalau Marto jatuhnya tidak normal. Karena Marto seperti kehilangan banyak darah. Kehilangan darah Mas? Iya Mar, kata petugas puskesmas Marto itu kehilangan banyak darah. Memang ritual pesugihannya kayak apa Mar? Marni teringat ritual pesugihan yang semalam dia jalankan. Seketika perut Marni bergejolak. Dia teringat kembali kalau dia semalam habis meminum darah. Marni langsung berlari ke sumur. Marni sudah tidak bisa lagi menahan rasa mual. Dia memuntahkan isi perutnya. Jangan-jangan yang aku minum itu darah Marto. Pikiran Marni mulai berkecamuk antara jijik dan juga geli. Tapi sudahlah, yang penting sebentar lagi aku akan kaya. Mar, kamu kenapa toh? Di sela-sela lamunannya dia dikagetkan suara suaminya tampak cemas. Gak apa-apa Mas, cuma gak enak saja. Apa jangan-jangan kamu hamil Mar? Marno terlihat senang sekali. Enak aja, aku gak mau hamil lagi kalau kondisi ekonomi kita masih kayak gini. Marni langsung masuk ke dalam rumah dan disusul Marno. Tapi kan sebentar lagi kita kaya Mar. Tadi katanya kamu marah karena aku numbalin adik kamu. Gak apa-apa Mar, yang penting kita kaya. Nah gitu dong Mas, yang penting sekarang kita kaya. Jangan mikirin yang lainnya. Ini semua juga demi anak kita Mas. Iya Mar, maafin Mas ya, tadi sempat marah. Mas harus lihat ini. Marni langsung mengambil dompet kecil miliknya dan mengeluarkan lembaran uang berwarna merah. Ini uang dari pesugihan ya Mar? Bukan Mas, ini uang hasil jualan soto hari ini. Banyak kan? Padahal baru jualan 1 hari. Iya Mar, kita bisa cepet kaya kalau setiap hari kita dapat segini banyak. Mata Marno berbinar senang memegangi uang lembaran berwarna merah itu. Dan ini uang dari pesugihannya. Namanya uang balik Mas. Walaupun sudah buat belanja, uang ini akan kembali lagi ke tangan kita Mas. Hebat sekali Mar. Tapi Mar, aku takut kalau Marto dibawa orang pintar bisa ketahuan kita Mar. Ya kamu cegah lah Mas, jangan sampai Marto dibawa orang pintar. Ya sudah, aku mau ke rumah ibu buat jaga-jaga ya. Ya Mas, sana sebelum terlambat. Mar, apa kamu gak pengen nengok si Marto? Ya setidaknya biar orang gak ada yang curiga. Enggak, yang ada aku bakal dihina di depan banyak orang. Hatiku wis pegel Mas. Ya sudah, kalau gitu mending gak usah. Marno langsung melangkah ke rumah ibunya. Hari pertama sudah untung sebanyak ini. Besok aku mau jualan lebih banyak lagi. Loh, kok balik lagi Mas? Marto mau dibawa ke rumah sakit. Mas diminta ibu buat ikut nganter. Ya sudah, ikut aja Mas biar gak ada yang curiga. Marno langsung mengambil jaket buluk dari dalam lemarinya. Besok kita beli jaket buat kamu Mas. Jaket kamu sudah tidak layak pakai. Gak apa-apa Mar, yang penting hangat. Nih Mas, Marni memberikan uang 300.000 kepada suaminya. Buat apa Mar? Buat beli makan kamu di sana Mas. Jangan nunggu dibelikan adik kamu. Ntar kamu malah semakin direndahkan sama mereka. Marno menerima 3 lembar uang berwarna merah itu dengan senang hati. Ya udah, Mas berangkat ya. Jangan lupa nanti malam pintunya dikunci. Begitu Marno pergi, Marni memutuskan untuk tidur. Karena semalaman dia tidak tidur sama sekali. Jam 3 sore Marni terbangun karena mendengar suara orang ribut-ribut. Setelah Marni dengar dengan seksama, ternyata itu suara cempreng ibu mertuanya. Punya mantu kok gak berguna sama sekali. Sudah tahu keluarga lagi kena musibah, malah ngedok aja di rumah. Bu Sur menggerutu sendiri sambil mencuci piring di sumur. Marni yang sudah kebal tak mau ambil pusing lagi. Dia sudah capek sama yang namanya sakit hati. Marni justru melanjutkan tidur siangnya. Bahkan dia menutup telinganya dengan bantal.
hingga tak terasa sudah jam 4 sore. Marni langsung mandi dan pergi ke warung untuk belanja buat sarapan suaminya besok pagi. Mau beli apa, Mar? Beli telur 1 kilo, ayam 1 kilo, sama tetelan sapi, Bu, kalau ada. Aku pengen bikin sup buat besok pagi. Wah, tumben, Mar, belanja banyak sekali. Lagi pengen aja, Bu. Totalnya berapa ya, Bu? Saya sambil nyicil hutang sekalian. Habis dapat rezeki nomplok ya, Mar? Enggak, Bu, dikasih sama emak. Jadi totalnya berapa, Bu? Telur 28.000 sama ayam 40.000, tetelan 20.000 sama bahan sum 4.000. Totalnya 92.000, Mar. Kalau hutang saya berapa, Bu? Hutang lagi. Jangan boleh, Bu. Ngutang terus setiap hari. Bukannya kerja sana biar nggak ngutang terus, ujar mertuanya yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Bu Sur, mau belanja apa, Bu? Suara Bu Ning pemilik warung dibuat seramah mungkin. Ya pasti belanja lah, ngapain saya ke tempat kamu kalau bukan mau belanja? Memangnya dia yang kalau ke warung cuma mau ngutang? Bu Ning sampai salah tingkah mendengar Bu Sur yang nyerocos seperti petasan seribuan. Timbangin kentang setengah aja sama ayam setengah juga. Aku mau bikin ayam kecap buat Marto, ucap Bu Sur sambil melirik ke arah Marni yang hanya diam saja. Jadi berapa, Bu, hutang saya? Tuh kan sudah saya tebak, pasti nambah hutang lagi. Bu Sur menatap belanjaan Marni yang sedang dimasukkannya ke dalam plastik. Bu Sur cukup tercengang dengan belanjaan Marni yang cukup banyak. Totalnya 543.000 hutangnya Mar. Kalau ditambah belanjaan barusan jadi 635.000. Dasar nggak tahu diri, hutang sudah banyak masih aja boros. Pakai acara beli telur sama ayam segala. Marni tampak cuek saja tanpa memperdulikan ocehan ibu mertuanya dan segera mengeluarkan dompet kecil di tangannya. Saya lunasi sekalian saja, Bu. Marni memberikan 7 lembaran uang berwarna merah di hadapan Bu Sur. Bu Sur tampak tercengang, saking kagetnya matanya sampai melotot dan mulutnya sampai terbuka lebar. Marni pergi begitu saja tanpa menyapa ibu mertuanya yang masih bengong. Begitu sampai rumah, Marni merasa sangat puas melihat ibu mertuanya tidak bisa berkata apa-apa. Di dompet Marni sekarang hanya sisa uang recehan dan juga uang balik. Mending aku nyuci baju sekarang aja lah. Besok aku harus ke pasar pagi-pagi sambil mencuci baju. Marni sengaja menyanyikan lagu dangdut favoritnya. Terdengar bunyi panci yang seperti sengaja dibanting. Suaranya bahkan membuat Marni sampai terlonjak karena saking kagetnya. Ampun deh, pasti si nenek lampir lagi, batin Marni menggerutu. Daripada bertambah ribut, Marni memilih melanjutkan nyucinya tanpa suara. Malam ini Marni tidur di rumah sendirian karena suaminya menunggu si Marto di rumah sakit. Sementara Nopi lebih betah tidur di rumah Mak Sita. Entah kenapa malam ini suasana rumah Marni berbeda dari biasanya. Bahkan bulu kuduk Marni berkali-kali merinding. Angin dingin masuk ke dalam rumah melalui lubang-lubang dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk. Kok malam ini terasa berbeda ya? Biasanya juga aku tidur sendirian gak gini deh. Marni langsung menarik selimutnya hingga menutupi kepalanya. Perasaannya makin tidak tenang, apalagi terdengar bunyi burung malam melewati rumahnya. Berkali-kali dia mencoba memejamkan matanya, namun matanya terasa sulit sekali terpejam. Demi mengusir rasa sepinya, Marni memutar musik melalui radio kecil jadul, satu-satunya barang berharga di rumahnya. Tembang malam yang berisi lagu-lagu jadul mulai diputar sama penyiar radio. Perlahan-lahan Marni mulai mengantuk dan akhirnya dia terlelap juga. Marni terbangun lebih pagi dari biasanya. Hari ini Marni siap mendapat pundi-pundi rupiah yang lebih banyak. Dia segera memasak untuk suaminya. Takut pagi ini suaminya pulang tanpa ada makanan di meja. Marni segera memasak ayam goreng dan sup daging. Makanan sangat mewah menurut Marni. Selama ini Marni hanya bisa makan daging saat sedang lebaran haji saja. Hari ini aku pasti dapat uangnya lebih banyak dari hari kemarin. Marni memegang uang baliknya. Dengan wajah sumringah, Marni meninggalkan rumah reotnya sambil membawa seragam sekolah milik anaknya. Untung saja pagi ini Marni tidak bertemu dengan Bu Sur, sehingga moodnya hari ini sangat bagus. Entah kenapa setiap melihat Marni, bibir ibu mertuanya itu pasti akan terus ngomel. Singkatnya,
Marni sampai ke rumah maknya. Novi anaknya langsung berangkat ke sekolah dan Marni menyiapkan bahan-bahan untuk dagangannya hari ini. Jam 8 Marni mulai membuka dagangannya. Baru saja buka, beberapa tetangganya mulai membeli soto Marni. Mar, soto bikinan mak kamu memang the best banget deh. Aku sampai ke bawah mimpi nih, pengen sarapan sama soto kamu. Ah, ibu bisa aja. Tapi makasih loh bu, udah ngelarisin. Entah kenapa padahal masih pagi tapi yang beli soto Marni sudah mulai berdatangan dan tak pernah berhenti sama sekali. Kebanyakan pembeli masih berasal dari tetangga sekitarnya. Karena tempat Marni belum memadai, Marni hanya melayani pembeli yang dibungkus. Hanya 3 jam, soto Marni sudah habis ludes. Marni hanya menyisakan 6 bungkus untuk Bu Siti dan 2 bungkus untuk dibawa pulang buat makan bersama suaminya Marno. Marni mulai menghitung hasil dagangan sotonya hari ini dengan senyum sumringah. Dapat berapa hari ini, Mar? Bentar, Pak. Ini lagi Marni hitung. Uang hasil dagangan soto hari ini lebih dari 3 juta, Pak. Alhamdulillah, ujar Mak Sita. Walaupun sebenarnya Mak Sita merasa sangat heran. Satu panci itu paling banyak bisa jadi 200 bungkus, tapi uang yang didapat selalu lebih banyak. Tapi Mak Sita segera membuang jauh-jauh pikirannya. Ini buat pegangan Mak sama Bapak ya. Marni memberikan uang 500.000 kepada maknya. Apa nggak kebanyakan, Mar? Mending buat tambahan modal lagi, Mar. Nggak apa-apa, Mak. Besok kan jualan lagi, bisa dapat uang lagi. Iya, Mar. Mak nggak nyangka banyak yang beli soto kita ya. Tahu gitu dari dulu Mak jualan soto. Marni dan bapaknya saling berpandangan dan tersenyum penuh arti. Kalau dari dulu mereka jualan soto, belum tentu juga selaris ini. Dan andai Mak Sita tahu kalau anak dan suaminya main pesugihan, pasti Mak Sita akan sangat kecewa. Mungkin memang rezeki kita baru sekarang, Mak. Iya, Mar. Mak, Marni pulang dulu ya, takut Mas Marno sudah pulang. Marni juga sekalian mau nganterin soto pesanan Bu Siti. Marni pulang sambil membawa 8 bungkus soto untuk dibawa pulang. Marni mampir ke rumah Bu Siti untuk mengantarkan pesanannya. Bu, maaf ya, baru sempat antar, soalnya tadi lagi banyak yang beli, Bu. Alhamdulillah, gak apa-apa, Mar, toh belum jam makan siang. Iya, Bu. Gimana, Mar, dagangan soto kamu hari ini? Untuk hari ini, dagangan soto saya habis ludes, Bu. Makanya ini mau pulang, sekalian mau istirahat. Capek dari tadi gak berhenti-berhenti. Alhamdulillah ya, Mar. Mudah-mudahan kamu sukses jadi penjual soto. Amin, makasih loh Bu. Sudah didoain. Oh ya Mar, si Marto tadi dibawa pulang loh. Loh, udah dibawa pulang? Emangnya sudah sembuh? Marni tampak kaget dan juga bingung. Iya, dengar-dengar sih cuma suruh istirahat di rumah aja, Mar. Marni hanya terdiam saja. Ya bagus kalau begitu. Aku nggak mau ikut komentar, Bu. Takut salah. Kalau begitu saya langsung pamit ya, Bu. Makasih loh ya, Mar. Iya, Bu, sama-sama. Marni meninggalkan rumah Bu Siti dengan langkah pelan. Dia menengok kanan kiri sebelum masuk ke dalam rumahnya. Dia tidak mau kepulangannya disambut suara cempreng Bu Sur. Mar, sudah pulang? Mas, kirain masih di rumah ibu. Gimana kondisi Marto, Mas? Marto dibawa pulang, Mar. Soalnya kata dokter Marto normal. Marni menuangkan soto ke dalam 2 mangkok. Satu untuk suaminya dan satu untuk dirinya. Dia langsung duduk di kursi. Lalu ada yang curiga sama sakitnya Marto nggak, Mas? Ucap Marni serius. Kayaknya orang-orang mikirnya Marto itu kena kesambet di Embang, Mar. Bagus kalau begitu, Mas. Mas harus bikin orang-orang benar-benar percaya kalau Marto beneran kesambet, Mas. Ya, kalau soal itu mah gampang. Ayo, Mas, makan dulu. Keburu dingin. Oh ya, Mar. Gimana dagangan soto hari ini? Laris manis, Mas. Marni mengeluarkan dompetnya dan mengambil isi dalam dompetnya. Lihat nih, Mas. Mata Marno seketika langsung melotot seperti tak percaya. Ini hasil jualan hari ini, Mar. Ya, Mas. Marno mengambil lembaran uang berwarna merah yang jumlahnya lebih dari 20 lembar itu. Marno menyentuh uang itu seakan tak percaya. Senyum mengembang jelas di wajahnya. Matanya berbinar senang. Kamu hebat, Mar. Ini semua berkat pesugihan itu, Mas. Mas masih mau menyesal untuk numbalin adik kamu? Ngelihat uang sebanyak ini Mas gak nyesel, Mar. Apalagi Marto memang kurang ajar sekali sama kita. Adik kamu itu memang kurang ajar semua, Mas. Kita akan bikin mereka menyesal karena telah merendahkanmu, Mas. Ya, Mar.
Mas, daripada sampean capek di sawah orang, mending Mas bantuin aku di rumah Mak ya. Siap, Mar. Mas pasti bantuin kamu di rumah emak, apalagi kalau dapatnya uang sebanyak ini. Mereka tersenyum senang melihat tumpukan uang di hadapan mereka yang selama ini tidak pernah sekalipun mereka miliki. Mereka yang terbiasa hidup miskin sangat senang begitu melihat lembaran-lembaran uang berwarna merah. Suara keras dari pintu seketika membuyarkan lamunan mereka. Ya ampun, di rumah lagi banyak kerjaan, di sini malah lagi peluk-pelukan kayak Teletubbies. Marni memalingkan wajahnya. Ada apa sih, Bu? Bisa tidak jangan teriak-teriak terus? Bikin Marno kaget aja. Di rumah banyak tamu dari perangkat desa jenguk Marto. Kamu temuin di sana. Ada Pak Carik juga sama anaknya yang dulu mau dijodohin sama kamu itu loh. Suara Bu Sur tampak sengaja memanas-manasi si Marni. Marni yang biasanya akan emosi kalau mertuanya menyebut nama Carik dan anaknya, kali ini Marni terlihat cuek saja. Marno langsung memandang wajah Marni yang terlihat biasa saja. Jika biasanya Marni akan marah dan cemburu, kali ini wajah Marni datar saja. Udah ada bapak toh, Bu? Udah, biar bapak aja yang nemenin tamunya, Bu. Marno langsung menolak perintah ibunya. Tiba-tiba Marno takut dengan perubahan sikap Marni. Marno mulai berpikir, apa karena Marni sudah bisa menghasilkan banyak uang, sehingga perasaannya pada Marno berubah. Di tengah-tengah pikirannya yang tak menentu, terdengar suara tinggi nada ibunya. Kamu kok sekarang jadi gak sopan, No? Biar bagaimanapun, Pak Carik pernah mau jadi calon mertua kamu loh. Kalau kamu gak kena pelet, kamu pasti sudah nikah sama Wati, anak Pak Carik. Sebenarnya telinga Marni sudah sangat panas. Apalagi ibu mertuanya kembali mengatakan bahwa Marno menikahinya karena dipelet. Marni sengaja pura-pura menjatuhkan lembaran uang 100 ribuan itu ke bawah agar ibu mertuanya bisa melihatnya. Kalau mau temuin saja Mas, gak apa-apa kok, ucap Marni sambil memungut lembaran demi lembaran. Bu Sur tampak tercengang melihat Marni memegang beberapa uang lembaran berwarna merah itu. Bu Sur yang notabene memang mata duitan langsung melotot tidak berkedip. Dengan tidak tahu malunya dia merebut 5 lembar uang berwarna merah itu. Ini uang kamu kan, No? Ibu minta. Enak aja kamu yang capek, wanita tukang pelet itu yang nikmatin. Bu, jangan sembarangan ya, itu uangku sendiri, uang hasil jerih payahku. Bu, jangan Bu, itu uang Marni. Halah, gak percaya, dapat uang dari mana? Dari orang tuanya? Yo gak mungkin. Uang orang tuanya itu uang kere kok. Itu uang saya, Bu. Bapak ibu gak malu minta uang sama orang kere? Katanya ibu kaya, kenapa malah mengambil uang dari orang kere? Bu, yang dikatakan Marni itu benar, Bu. Memang itu uang Marni. Iya, uang Marni yang didapat dari kamu kan? Bentak Bu Sur. Bukan Bu, itu uang Marni yang didapat dari jualan soto di rumah Mak Sita. Jangan bohong kamu, No. Ibu masih punya hak atas uang kamu. Lagian soto apa yang bisa Marni jual? Soto kodok. Suara Bu Sur meninggi. Cukup Bu, taruh kembali uangnya, bentak Marni. Marni dibuat emosi dengan sikap Bu Sur. Tanpa sadar Marni membentak dan melotot ke Bu Sur. Entah kenapa mata Marni sangat berbeda dari biasanya. Jika biasanya Bu Sur akan terus menginjak-injak harga diri Marni dan terus mengomel, beda dengan kali ini. Bu Sur bahkan sampai bergidik ngeri melihat tatapan mata Marni yang terlihat sangat tajam dan mengerikan. Bulu kuduk Bu Sur bahkan ikut meremang. Entah kenapa terasa seperti ada hawa dingin di sekelilingnya. Tengkuknya bahkan terasa mulai berat. Tubuhnya tiba-tiba merinding. Marni terus menatap mata Bu Sur tajam. Sampai Bu Sur salah tingkah. Gak usah melotot begitu, ini saya kembalikan. Bu Sur kembali menaruh uangnya di atas meja dan berlalu pergi begitu saja. Kenapa tatapan mata Marni aneh begitu ya? Aku sampai merinding lihatnya. Bu Sur terus bicara sendiri sampai masuk ke dalam rumahnya. Bahkan dia masih saja merinding walaupun sudah keluar dari rumah Marni. Ada apa, Bu? Kok ngomong sendiri? Ujar Sri, istrinya Marto. Nggak apa-apa Sri, gimana tamunya? Apa sudah pada datang semua? Sudah Bu, ini Sri lagi bikinin minum buat mereka. Ya sudah, kamu bikinin minum. Terus bawa kuenya keluar. Ibu ke depan dulu buat nemuin mereka. Iya Bu. Setelah itu jangan lupa jagain suamimu. Dia masih belum sehat. Jangan ditinggal lama-lama. Iya Bu.
Walaupun Sri selama ini selalu diperlakukan baik oleh ibu mertuanya, tapi Sri pun sering merasa jika mertuanya memang sangat cerewet. Sementara di rumah Marni, Marno tampak heran dengan perubahan sikap Marni. Biasanya Marni hanya diam saja jika ibunya mengomel. Jangankan melotot, apalagi membentak. Biasanya Marni bahkan tak berani menatap ibunya. Mar, kamu kenapa toh Mar? Tumben terbawa emosi. Memangnya aku kenapa Mas? Marni justru tampak bingung dengan pertanyaan suaminya. Gak kenapa-napa kok. Mas, aku mau istirahat sebentar ya Mas. Badanku rasanya capek banget. Ya Mar, istirahatlah. Kamu pasti capek sekali. Marni tersenyum dan masuk ke dalam kamarnya. Baru saja berbaring, Marni langsung tertidur pulas. Marno masih memikirkan kejadian barusan. Perubahan sikap Marni cukup membuatnya kaget. Apa ini ada hubungannya dengan pesugihan itu? Kenapa sikap Marni berubah jadi sangat kasar? Atau karena Marni memang sudah sangat sakit hati, makanya Marni tadi sampai membentak ibu. Marno bicara sendirian di meja makan dengan 2 mangkok bekas makan soto di depannya. Singkat cerita, warung Marni semakin hari semakin rame. Saking ramenya, Marni bahkan mempunyai beberapa orang karyawan yang diambil dari para tetangganya sendiri. Perlahan-lahan rumah Mak Sitah pun mulai direnovasi. Kehidupan Marni mulai berubah hanya dalam hitungan minggu. Marni kini sudah mempunyai 2 motor baru, satu untuk suaminya, satu untuk bapaknya. Namun keadaan berbanding terbalik dengan mertuanya. Marto yang terus sakit-sakitan akhirnya berhenti dari kerjanya. Kerjanya hanya duduk-duduk di teras depan rumah sambil melihat orang berlalu lalang. Badannya yang semula gemuk berubah menjadi kurus kering. Sementara itu, di kamar Marto merasa ada bayangan yang terus memperhatikannya. Angin dingin dengan bau bangkai berhembus memenuhi kamarnya. Keringat dingin mulai mengucur deras di keningnya. Tubuhnya mulai menggigil ketakutan. Tiba-tiba dari arah pintu muncul seorang dengan penutup wajah. "Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi dari sini," ucapnya tajam. Namun kejadian berikutnya membuat Marto syok. Orang dengan penutup wajah itu tiba-tiba mulai berubah. Baju yang semula hitam, namun tiba-tiba berubah jadi menggunakan kain kafan dan membentuk pocongan. Wajahnya yang semula tertutup itu mulai berubah menjadi wajah mirip dirinya. Dan yang membuat Marto semakin syok, wajahnya mulai menghitam dengan mata yang makin lama semakin keluar. Darah berwarna merah kehitaman menetes dari matanya yang hampir lepas. Marto begitu ngeri. Marto mencoba berteriak namun mulutnya seperti terkunci. Pocong yang menyerupai dirinya mulai mendekat ke arahnya. Semakin pocong itu mendekat, semakin bau bangkai itu menyeruak. Marto hanya diam sambil menahan napas. "Kamu bakalan mati, Tok." Marto berusaha meraih apapun di sekelilingnya. Namun saat dia berusaha meraih gelas di atas nakas, dia justru terjatuh dari ranjang. Semua orang yang sedang berdebat masalah uang di luar langsung berlari ke kamar Marto. "Astagfirullahaladzim, Marto, kok bisa kamu jatuh?" teriak Bu Sur cemas. "Kamu angkat adikmu no." Marno langsung mengangkat Marto dan kembali membaringkannya di atas kasur. "Kamu kenapa, Tok?" Pocong, ada pocong Mas, ada pocong di kamarku tadi." Suara Marto terdengar bergetar. "Gak ada apa-apa di sini, Tok." "Ngawur, mosok siang-siang ada pocong." Bu Sur tampak merinding ketakutan. "Tok, kita berobat aja ke rumah sakit yang lebih gede ya, barangkali sakitmu bisa sembuh." Marto hanya bisa mengangguk lemah. Singkat cerita, Marto dibawa ke rumah sakit. Sementara di tempat lain, Marni kedatangan tamu tukang material yang mengantarkan barang-barang pesanannya. Marni berniat merenovasi rumahnya menggunakan bangunan permanen. Selama ini Marni dihina karena memang hanya rumahnya saja yang masih terbuat dari anyaman bambu. Sementara tetangganya semua menggunakan bangunan permanen. Sejak kaya, Marni terkesan sangat loyal kepada para tetangganya. Marni dikenal kerap memberikan makanan kepada para tetangganya, terutama yang ada anak kecil di dalamnya. Setelah sekian bulan, akhirnya waktu bulan Sura semakin dekat. Marni duduk terdiam di kursi sambil memikirkan siapa yang akan dia jadikan tumbal berikutnya. Bulan depan sudah masuk bulan Sura, itu artinya Marto akan mati. Dan juga waktuku untuk menyiapkan tumbal berikutnya.
Marni bergumam dan kembali membereskan rumahnya yang masih berantakan. Tiba-tiba suara ketokan pintu berbunyi. Marni cukup heran, jam 5 sore siapa yang datang mengetuk rumahnya. Begitu pintu dibuka, muncul 2 orang laki-laki di hadapannya yang merupakan suami dari Tini dan juga Inem. "Ada apa ya?" tatap Marni heran. "Saya cuma mau tanya Mbak Marni, apa benar kalau besok kita boleh ikut kerja di sini?" "Oh iya Kang, kebetulan aku belum ada tukang. Sampean kalau masih ada teman lagi juga boleh diajakin." "Memangnya butuh berapa orang lagi Mbak?" "Berapa ya, yang penting cepat selesai." "Itu kira-kira butuh berapa orang?" "Kalau 10 orang gak apa-apa Mbak Mar," ujar suami Inem. "Gak apa-apa, asal cepat selesai." "Siap Mbak, nanti kita cari orang biar cepat selesainya." "Kalau begitu kita pamit pulang Mbak, mau sekalian cari orang buat kerja," ujar suami Tini. "Tunggu sebentar." Marni langsung masuk ke dalam dan mengambil 2 buah kantong kresek yang diisi banyak makanan. Dia kemudian membaca mantra dan meniup kedua kantong kresek tersebut. Setelahnya dia keluar kembali. "Ini tadi saya lupa nggak ngasih sekalian ke Tini sama Inem. Ini buat anak-anak kalian." "Makasih Mbak Mar, kalau begitu kami pamit dulu." Mereka meninggalkan rumah Marni dengan perasaan senang. Sementara Marni memandang kepergian mereka dengan senyum penuh arti. "Giliran aku kaya, semua orang datang mendekat. Kemana saja mereka waktu aku masih miskin?" Marni menggerutu sendiri. Marni merasa sejak melakukan pesugihan dia jadi gampang mengantuk, dan ketika dia tertidur dia akan sangat sulit untuk dibangunkan. Bahkan suaminya mengatakan berkali-kali Marni seperti mayit ketika sedang tidur. Beberapa minggu telah berlalu, pembangunan rumah Marni sudah hampir selesai. Untuk sementara Marni dan Marno tinggal di rumah Mak Sita. Kehidupan mereka mulai berubah lebih baik. Sementara kondisi kesehatan Marto makin hari makin menurun. Marto didiagnosa sakit paru-paru basah. Padahal sebelumnya tidak ada riwayat atau tanda-tanda sakit paru-paru pada diri Marto. Semua itu merupakan campur tangan Kisarna dan Gondo Mayit. Orang yang kena serangan gaib atau non-medis kalau dibiarkan berlama-lama akan menjadi gangguan medis. Setiap hari Marto akan selalu berteriak histeris seperti ada yang mendatanginya. Setiap mau maghrib mesti si Marto teriak-teriak gak jelas. Entah kenapa hawa kamar Marto mulai berubah. Tiba-tiba seperti ada angin dingin yang berhembus entah dari mana. Kamar Marto yang sebelumnya tidak ada bau apapun, tiba-tiba mulai tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Bahkan perut Bu Sur mulai mual. Dia menengok kanan kiri, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia merasa tengkuknya terasa berat. Kenapa tiba-tiba kamar Marto jadi serem begini sih? Bu Sur bergidik ngeri dan langsung keluar dari kamar Marto. "Mas, 3 hari lagi sudah waktunya aku ritual. Dan adik kamu Marto akan mati. Kamu udah siap kan kehilangan Marto?" "Siap tidak siap, aku harus siap toh." "Bagus Mas." "Apa perlu aku temani ritual kali ini Mar?" "Tidak usah, biar aku sama bapak saja. Nanti kalau ada yang tanya, kan Mas bisa jawab kalau aku nginep di rumah saudara. Kalau kita pergi semua, akan menimbulkan kecurigaan kalau tiba-tiba Marto mati saat kita tidak ada semua di rumah." "Bener juga kamu Mar." HP Marno terus saja bergetar. "HP kamu dari tadi getar terus itu loh Mas, kok gak diangkat?" "Memangnya siapa yang telepon?" "Males Mar, yang telepon Marji." "Tumben si Marji telepon, memangnya ada apa ya? Coba angkat Mas, aku penasaran." Karena Marni terus mendesak, akhirnya Marno mengangkat telepon dari Marji dan sengaja menghidupkan speakernya. "Halo? Baru juga jadi bakul soto sudah sombong kamu Mas. Adiknya sakit bukannya gantian sama ibu jagain, malah nginep terus di rumah reot mertuamu." Kata-kata Marji membuat Marni naik pitam. Bagaimana tidak, Marni yang selama ini membantu biaya pengobatan Marto. Walaupun ada tujuan lain di baliknya, tapi tetap saja Marni tidak terima dikata-katain lagi. "Kamu kalau bicara yang sopan Ji, kamu itu gak pantas buat disopanin Mas," ujar Marji langsung menutup teleponnya. "Kesambet setan dari mana itu adik kamu Mas? Gak punya sopan santun sama abangnya sendiri," sentak Marni kesal. "Biarin aja Mar,
Apa karena dia punya mobil jadi masih berani menghina kita? Pokoknya setelah ritual kedua aku mau beli mobil. Udah Mar, biarkan saja, kan memang watak dia seperti itu. Oh ya Mar, aku coba ke rumah ibu ya, aku mau lihat kondisi di sana seperti apa. Ya Mas, hati-hati ya. Marno segera mengendarai sepeda motornya ke rumah ibunya. Singkat cerita, Marno dan Marni terus mendapatkan pundi-pundi kekayaannya, sementara Marto yang sedang sakit-sakitan tinggal menuju ajal kematiannya. Biasanya penganut pesugihan ini akan sering memberi makan kepada anak-anak kecil dan para tetangganya. Anak-anak kecil yang memakan makanan dari Marni akan mengalami keterlambatan pertumbuhan. Anak itu akan terlihat layu dan tidak segar seperti anak lain pada umumnya. Badannya akan sulit untuk gemuk. Walaupun makannya banyak tapi tidak pernah menjadi daging. Badannya akan terlihat kurus. Dia hanya akan royal terhadap makanan tapi tidak pada uang. Karena semakin banyak orang yang memakan makanan pemberiannya, maka dia akan semakin mudah mendapatkan pundi-pundi rupiahnya. Jarak rumah mereka dari rumah Mak Sita tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu sekitar 5 menit menggunakan kendaraan bermotor. Baru saja mereka sampai di rumah, mereka melihat rumah ibu mertuanya sangat ramai oleh kerumunan warga. Itu rame-rame ada apa ya Mas? Iya, kenapa rumah ibu ramai begitu? Mas lihat ke sana sebentar ya Mar. Ya Mas, cepetan sana, aku juga mau tahu ada kejadian apa di sana. Marno langsung berlari menghampiri rumah ibunya yang sudah ramai oleh kerumunan warga. Bu, Marto kenapa? Kenapa dia teriak-teriak seperti itu? Gak tahu no, adikmu dari tadi teriak-teriak seperti orang ketakutan. Tapi tadi ibu sempat dengar dia seperti memanggil namamu loh. Marno sangat kaget mendengar penjelasan ibunya. Dia mulai memikirkan cara agar tidak ada yang mencurigai mereka. Allah, ibu salah dengar. Kalaupun iya, pasti karena Marto merasa bersalah sama Marni, Bu. Heleh, kenapa Marto pernah bikin salah sama istrimu itu? Ujar Bu Surti tidak terima. Marno enggan berdebat dengan ibunya. Dia langsung menerobos kerumunan orang dan masuk ke dalam kamar Marto. Banyak orang-orang mencoba menenangkan Marto. Banyak dari mereka yang mencoba membaca doa. Dari wajahnya tergambar jelas ketakutan. Dia menarik selimutnya dan meringkuk di pojokan tempat tidur. Marto, ini aku Marno, ada apa? Mas Marno, aku takut Mas. Dia di sana Mas, ampun. Pergi kamu pergi. Marto terus berteriak histeris. Memangnya kamu lihat apa toh? Pocong Mas, pocongnya terus melotot ke arahku Mas, aku takut Mas. Gak ada apa-apa di sana toh. Sudah, jangan teriak-teriak, malu banyak orang toh. Marno berusaha menenangkan adiknya. Beberapa kali Marno berusaha melihat ke sekeliling kamar. Dia tidak melihat apapun, namun dia juga dapat merasakan kalau di kamar Marto ada sesuatu. Setelah tenang, Marno berniat pulang dulu sejenak sampai langkahnya dihentikan oleh Pak Lek Sutoyo. Marno, sebentar. Iya Pak Lek, coba kamu bawa Marni ke sini. Loh, memangnya kenapa Marni harus ke sini Pak Lek? Aku takut adikmu sudah tidak lama lagi. Barangkali adikmu punya banyak salah sama Marni. Biar dia bisa minta maaf. Marno tampak ragu, apa mungkin Marni mau bertandang ke rumah ibunya? Apalagi kondisi ini sangat berbahaya buat mereka. Mar, sebenarnya wajah Marno terlihat sangat kusut. Ada apa Mas? Marni sedikit cemas dengan sikap Marno yang terlihat tegang. Gawat Mar, si Marto kenapa? Marni langsung duduk di sebelah suaminya. Marto teriak-teriak histeris. Ya biarin aja Mas, terus gawatnya di mana? Kata ibu tadi Marto sempat nyebut nama kamu Mar, walaupun suaranya tidak terlalu jelas. Apa? Kamu serius Mas? Wajah Marni pun ikut panik. Untung gak banyak yang denger, tapi tadi Pak Lek nyaranin supaya kamu ke rumah ibu. Siapa tahu Sumarto banyak salah sama kamu, dan setelah meminta maaf sama kamu, si Marto jadi tenang. Tapi yang Mas khawatir kan justru sebaliknya Mar. Sebaliknya gimana Mas? Ya Mas takut justru si Marto makin menjadi-jadi ngamuknya, kan malah banyak yang curiga nanti sama kita. Terus kita harus gimana ini Mas? Aku juga bingung Mar.
Marni langsung mengambil HP dan segera menelpon bapaknya. "Telepon siapa, Mar?" "Telepon bapak. Kemarin bapak minta nomornya Pak Deratno. Aku mau minta tolong Pak Deratno buat ke rumah Kisarna. Kita butuh bantuan Kisarna sekarang." "Bener juga, Mar. Buruan, Mar. Kita butuh bantuan Kisarna sekarang." Marni langsung menelpon bapaknya dan meminta nomor Pak Deratno. Begitu dapat nomor Pak Deratno, Marni segera menelponnya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ternyata tetangganya Marno yang mengabarkan kalau Marto sedang mengamuk-ngamuk di kamarnya. Tanpa pikir panjang, Marni dan Marno langsung menuju rumah mertuanya dari pintu belakang. Begitu Marno dan Marni masuk, wajah Bu Sur tampak berubah, namun dia tidak berani bicara apapun. Di samping, karena banyak orang, juga karena kondisi Marto yang mengkhawatirkan. Marto teriak-teriak terus, mulutnya terus bergumam tidak jelas, tapi tadi seperti memanggil nama Mbak Marni, ujar salah satu tetangga yang membuat yang lainnya ikut memandang Marni dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sialan si Marto, bikin masalah aja, mati tinggal mati, pakai acara cari masalah," gerutu Marni dalam hati. Marni dan Marno khawatir kalau sampai ada yang mencurigai mereka. Marni berusaha memasang wajah sebiasa mungkin. Bahkan terkesan sedih, Marni mengikuti Marno ke kamar Marto. Begitu Marni hampir masuk ke kamar Marto, Marni membaca sesuatu yang baru saja diajarkan oleh Pak Deratno. "Marto," suara Marni lembut. Wajah Marto langsung menegang, keringat dingin terlihat bercucuran dari dahinya. Tubuhnya langsung gemetaran dan Marto meringkuk di ujung tempat tidurnya sambil menutup seluruh tubuhnya, yang membuat semua orang heran. Marto tidak berteriak-teriak seperti sebelumnya. Marni memberi kode kepada suaminya agar menyuruh semua orang yang ada di kamar untuk keluar. Marno langsung mengangguk. "Bu Ibu, sepertinya Marto mau tidur. Lebih baik kita keluar dulu, biarkan Marto istirahat." "Ya ayo ibu-ibu kita keluar dulu, kayaknya si Marto memang mau istirahat." 5 orang yang tadi ada di kamar Marto langsung keluar. Marni menengok ke belakang, takut ada orang. Lalu Marni menghampiri Marto perlahan. Marni menarik selimut Marto perlahan. Tubuh Marto semakin bergetar hebat. Bahkan tubuhnya hampir basah oleh keringat yang terus mengucur. Marni mendekat ke arah ranjang Marto. Begitu dekat, Marni sengaja mendekatkan wajahnya ke telinga Marto. "Sebentar lagi kamu akan mati, Tok. Nikmatin saja sisa-sisa hidupmu. Besok akan aku buat kamu mati dengan cara yang mengenaskan." Suara Marni berbisik lirih di telinga Marto. Marto makin gemetaran, namun dia tidak berteriak sama sekali seperti sebelumnya. Marni melihat tubuh Marto dan tersenyum sinis ke arahnya sebelum meninggalkan kamarnya. "Marni, apa yang kamu lakukan sama anakku? Kenapa Marto tadi manggil nama kamu, hah?" Bu Sur berteriak lantang di depan semua orang. Orang-orang yang ada di rumah Bu Sur dibuat tercengang dengan sikap Bu Sur. Di antara mereka bahkan ada yang mulai berbisik-bisik. Ada beberapa yang membenarkan ucapan Bu Sur. Karena memang Marto selalu teriak ketakutan. Dan ada beberapa dari mereka seperti mendengar Marto menyebut nama Marni. Walaupun tidak semua mendengar. "Ibu ini ngomong apa sih, Bu?" Suara Marno meninggi. "Jangan-jangan si Marto diguna-guna atau disantet sama istri kamu. Bapaknya itu kan tukang jantur." Suara Bu Sur makin meninggi tidak mau kalah. "Kenapa ibu selalu saja tega memfitnah Marni? Dulu Marni dihina karena miskin. Sementara sekarang, setelah Marni berkecukupan malah fitnah Marni seperti ini." Marni sengaja menangis di depan semua orang. "Gak usah pura-pura nangis kamu, Mar. Aku yakin kamu yang ngerjain Marto. Ngaku kamu, Mar." Sontak Bu Sur menghampiri Marni dan langsung menjambak rambut Marni. Aduh, sakit, Bu." Marni berusaha melepaskan jambakan pada rambutnya. Marno langsung berlari menolong Marni. "Lepaskan ibu, Marno. Aku mau hajar istri kamu." "Salahku sama ibu apa sih? Kalau memang aku yang ngerjain Marto, untuk apa aku bantu biaya pengobatan Marto yang gak murah itu? Ibu pikir uang yang aku habiskan buat biaya Marto itu sedikit? Banyak, Bu." Marni mulai dibuat emosi, walaupun dia tetap masih berusaha menjaga emosinya.
Marni langsung pergi begitu saja meninggalkan rumah Bu Sur dengan air mata yang berurai. Iya ya, Bu Surti tidak tahu terima kasih, kasihan Marni. Ya jahat jadi mertua, bisik para tetangga. Marni sempat mendengar orang yang tadi sempat menggunjingnya justru sekarang menggunjing Bu Sur. Marni langsung kembali ke rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, Marni langsung mengusap air matanya dan tersenyum penuh arti. Harusnya tumbal selanjutnya itu si nenek lampir. Tapi ya sudahlah, biar si Marji dulu saja. Toh kalau anak-anaknya mati semua, dia pasti akan hancur. Aku sudah tidak sabar melihat kehancuran si nenek lampir. Marni bergumam sendirian dan langsung ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Sementara di rumah mertuanya, situasi masih cukup panas. Bukan hanya Marno yang kesal terhadap ibunya, tapi Sri juga ikut kesal pada Bu Sur. Singkat cerita, Marni dan Pak Yatno pergi kembali ke rumah Kisarna untuk melakukan ritual selanjutnya. Perjalanan Yatno dan Marni kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah 1 jam mereka sudah sampai di rumah Ratno. Akhirnya datang juga Kang, sudah saya tunggu dari tadi, ujar Ratno yang ternyata sudah menunggu mereka di teras depan rumah. Apa kami telat Kang? Ya nggak telat, cuma kan ada beberapa syarat yang harus kalian beli. Syarat apa Pak D? Kok Marni tidak tahu? Ayo masuk dulu, kita bicarakan di dalam saja. Ratno langsung mengajak mereka masuk ke dalam dan segera menutup pintu ruang tamu agar tidak ada orang yang mendengar pembicaraan mereka. Ini Pak D, Marni bawakan sedikit oleh-oleh. Marni memberikan 2 kantong kresek besar untuk Ratno. Walah, kok malah repot-repot ini loh. Hanya sedikit Pak D. Iya, terima kasih ya Marni. Kelihatannya kehidupan kamu sekarang sudah mulai berubah ya. Iya Pak D, ini semua berkat bantuan Pak D yang sudah memperkenalkan aku dengan pesugihan Gondomayit ini. Yang penting kamu harus ingat kapan waktu kamu harus memberikan tumbal. Jangan sampai telat, karena kamu tahu kan konsekuensinya apa. Iya Pak D, lalu syarat apa yang harus Marni beli Pak D? Kamu harus membeli ayam cimahi untuk disembelih nanti malam. Ayam cimahi Pak D, Marni sedikit kaget. Iya Dok, kamu harus beli ayam cimahi untuk ritual nanti malam. Nyari ayam cimahinya di mana ya Pak D? Aku saja baru dengar nama ayam cimahi. Marni nampak bingung. Urusan itu biar serahkan kepadaku. Aku tahu yang jual ayam cimahi di daerah sini. Kalau begitu tolong belikan ya Pak D. Marni memberikan segepok uang kepada Pak Ratno untuk membeli ayam cimahi untuk ritual nanti malam. Ini terlalu banyak Dok. Gak apa-apa Pak D, sisanya ambil saja, hitung-hitung tanda terima kasih aku sama Pak D, karena sudah membantu Marni sejauh ini. Ya sudahlah kalau begitu aku pergi dulu. Biar aku antar Kang, ujar Yatno menawarkan diri. Wah malah kebenaran, yo wis ayo. Kamu di sini dulu ya Dok, gak apa-apa kan kalau sendirian? Iya Pak D, gak apa-apa kok. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan Marni sendirian di rumah Ratno. Marni merasa rumah Pak D Ratno ada yang beda. Di halaman rumahnya terdapat sekitar 5 mobil terparkir di sana. Tapi di rumah Pak D tidak ada siapapun. Marni mulai sedikit tegang memikirkan ritual yang akan dia jalani nanti malam. Itu artinya malam ini aku akan kembali meminum darah dan memakai kain kafan lagi. Perut Marni langsung bergejolak. Marni masih belum terbiasa meminum darah, sehingga setiap dia mendengar kata darah, dia rasanya sangat mual. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya bapaknya dan Pak D Ratno kembali sambil membawa seekor ayam hitam legam. Dari mulai kaki sampai wajah ayam itu hitam semua. Malam ini bukan hanya kamu yang akan ritual di tempatnya Kisarna, Dok. Apa akan banyak orang Pak D? Iya Dok, semua yang masih mempertahankan pesugihan Gondomayit akan datang. Apa mereka itu pemilik mobil mewah itu Pak D? Iya Dok, mereka pemilik mobil-mobil mewah yang ada di halaman rumah Pak D. Marni semakin ingin membeli mobil. Marni tidak mau kalah dengan mereka yang lebih dulu melakukan pesugihan Gondomayit dan sudah memiliki mobil. Tapi Marni termasuk sudah berhasil karena dia baru mengikuti pesugihan Gondomayit selama 5 bulan, tapi dia sudah berhasil membangun rumahnya dan juga rumah emaknya. Ya sudah, sekarang kita ke tempat Kisarna saja sebelum maghrib.
Mereka bertiga akhirnya berjalan melalui pinggiran kebun warga menuju rumah Kisarna yang berada di tempat terpencil di samping sungai kecil. Begitu mereka bertiga sampai di rumah Kisarna, mereka melihat ada sekitar 8 orang yang sudah duduk di ruang tamu Kisarna yang sangat kecil. 8 orang itu kesemuanya adalah laki-laki, hanya Marni saja yang perempuan. Sesama pengabdi pesugihan Gondomayit, mereka tampak langsung akrab. Di antara mereka bahkan ada yang menjadi pejabat. Tapi kebanyakan dari mereka adalah pengusaha dalam bidang makanan maupun kontraktor. Marni yang hanya perempuan sendirian merasa sedikit sungkan. Apakah Marni akan berhasil menjalankan ritual selanjutnya? Dan siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lanjut part selanjutnya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seru lainnya. Bye!